Apakah kalian seberani orang ini? Ayo kita pecahkan. Welcome to Crack and Egg, the most entertaining show on the internet. And Indonesia. Pastinya. Berjumpa lagi bersama kita berdua. Di sini dan di sini. Dan di sini, di sini. Seperti yang kita omongin ini Pertanyaan retorik di depan tadi. Apakah kalian seberani orang yang bakal kita bahas Betul. sebentar lagi? Jadi kita akan membahas aksi-aksi orang yang superhero. Yang berani. Aksinya seperti superhero Iya benar. di dunia ini. Sepanjang sejarah sih tepatnya. Kita langsung aja ke aksi yang pertama. Jadi di kala itu tahun 98 terjadi yang namanya ledakan nuklir di Chernobyl, yaitu di Rusia. Nah, apa yang terjadi di sini? Nuklirnya itu meledak karena ada karbon aktif. Pokoknya singkatnya nih ya. Karbon radioaktif. Ya, karbon radioaktif yang nyemplung ke dalam kolam ceritanya. Oh iya. Nah, apa yang terjadi kalau nyemplungnya itu terlalu lama mungkin ya? Nggak bisa napas kali dia tenggelam. Ya bukan ini karbon aktifnya. Itu mungkin terkontaminasi Jelas, ke dalam itunya kolamnya dan dia bisa meleduk. Ledakannya itu bisa membuat efek radiasi yang Makin berbahaya. besar, ya? Berbahaya bagi orang-orang di sekitar kota tersebut. Dia sempat mau meledak. Cuman ada 3 orang yang berani menyelamatkan Superhero ini. ledakan nuklir tersebut supaya ledakannya nggak terlalu besar. Nah 3 orang ini namanya adalah Alexei Ananenko, Valeri, kayak gue tahu Valeri, Valeri Bespoalov dan Boris Baronovov. Jadi 3 orang ini tuh merelakan dirinya, mengorbankan dirinya untuk nyemplung ke dalam kolam tersebut dan mendrainage airnya. Jadi si karbonnya ini nggak meledak. Aneh ya, dia dimasukin air jadi meledak. Mungkin dia sistemnya kayak dry ice. Dry ice, ya benar. Kalau kena air bereaksi. Ya reaksinya tuh adalah ledakan dan itu bisa menimbulkan radiasi. 3 orang ini akhirnya nyemplung, mabiur gitu kan? Mabiur. Nyemplung, dia keluarin airnya dan selang beberapa waktu kemudian mereka meninggal dunia. Tuh, karena terkena radiasi. Aduh. Tapi kabar baiknya adalah orang-orang di Chernobyl nggak mati semua. Udah pada sempat kabur gitu. Udah pada sempat kabur mungkin. Dan kan ledakannya nggak segede yang seharusnya terjadi. Cuma berita buruknya tetap aja. Tetap ada aja yang mati. Gak bisa ditinggalin sampai sekarang. Nggak bisa ditinggalin ya. Kalau nggak salah sih 80 tahun atau berapa tahun. Iya. Karena radiasinya masih ada. Lanjut aja lah yang ke nomor 2. Yang kedua jadi ada seorang bocah 14 tahun bernama James Pershing. Dia lagi Pershing itu kalau bensin. Iya. Bensin tuh isi mobil pakai bensin. Bensin. Persin itu kalau ini persin kan? Bensin. Kalau lagi kencing bau persin. Bau besi. Oh iya. Aduh. Lanjut nomor 2. Oke, si James Pershing ini dia lagi di rumah sendirian sama 2 adiknya. Tahu-tahu tuh ada yang gedor-gedor pintu rumahnya gitu. Waduh. Suara cewek. Pasti buka. Oh, ada lebam-lebam nih orang nih. Terus banyak bekas ikatan begitu. Ternyata dia tuh habis perkosa. Wah. Terus ya jadi dia minta pertolongan gitu kan ke rumah si anak ini. Anaknya bingung dong. Oh, apa ini gitu kan. Akhirnya udah masuk. Terus habis itu dia anaknya nih ngelindungin yang cewek ini nih, suruh semua masuk dalam toilet rumahnya. Baik banget tuh jadi anak tuh, ya. Pemerkosanya tuh udah kayak lagi ngejar gitu. Jadi pemerkosanya lihat kan dia ke rumah anak ini. Akhirnya anak ini ambil pisau, udah ngumpetin semua di toilet, kunci pintu rumah. Nah, karena pemerkosa ini nggak bisa masuk ke dalam rumah, akhirnya tuh rumah dibakar sekalian. Waduh, berarti orangnya di dalam dong yang Dalam 2. semua. Nah, terus berempat berarti. gosong dong. Enggak, Kok belum. berempat banyak amat? Dia 2 adiknya. Oh, sama yang diperkosa. Korban itu. Udah abis itu nggak berapa lama bapaknya pulang. Akhirnya dipademin dah udah. Akhirnya selamat semua. Padahal dia hampir mati ya. Mati padahal. Untuk menyelamatkan si orang yang diperkosa. Namanya Persin kali, jadi hoki. Iya, hoki. Bagus lah, itu bukan hoki, itu mujizat. Mujizat itu nyata. Yang nomor 3 emang. Nomor 3 ada seorang ahli saraf yang merebus
Atas nama pengetahuan, Mak. Pengetahuannya maksudnya gini, dia sedang meresearch. Itu panjang nggak? Panjang nggak? Saya kurang tahu. Nggak researchnya. Oh, researchnya. Mungkin bisa Lebar, berlanjut bisa ya. lebar Bisa ya. lebar, bisa panjang. Bukunya. Bukunya dia. Nah, dia tuh lagi meneliti tentang Keras kali ya bukunya itu. Iya, keras. Ah, gimana? Tebel, sih? keras. Iya, apalagi kalau dikeluarin. Tegeli-geli begitu. Apa ya tuh? Bulu ininya. Kertasnya. Oh, Kertasnya kalau dicopot-copot geli. kuping geli. Ah, gimana Mana sih? sih? Jadi dia sedang meneliti tentang suatu saraf yang namanya saraf perifer. Kan ini. Jadi saraf yang mengirimkan informasi ke otak yang ada di atas ini. Saraf perifer tadi kan mengirimkan lanjut. Nah, dia lagi meneliti tentang saraf tersebut. Awalnya nih dia suruh temennya ngebelek tangannya sendiri. Sakit nggak tuh? Dia berasa sakit. Tapi Artinya, dia pengen rasain sensasi. Sensasi sakitnya tuh sakitnya seperti apa kan? Bukan sensasi ini, baliknya. Iya, Iya. sensasi dari sembuhnya, sensasi sakitnya. Semuanya. Iya, pada saat regenerasi kulit gitu-gitulah pokoknya. Ya holistik lah, pokoknya holistik. Nah, habis itu akhirnya dia penasaran kalau kulit tangan sama kulit sini kan beda. Kayaknya ada kulit lain yang lebih tebal di dalam tubuh kita. Itu ya. Itu kulit yang di bawah situ. Ya kan? Jadi dia nyoba. Direbus lah itunya. Waduh. Sakit apa enggak? Nah, Ternyata akhirnya hasilnya. dia menyimpulkan bahwa penis tersebut. Aduh, kesebut. Sinsur. Artinya Akhirnya. dia akhirnya menyimpulkan bahwa kulit tersebut tidak bisa merasakan sakit. Panas. Tidak bisa merasakan panas, namun bisa merasakan sakit. Tapi Kalau bukannya panas pasti sakit ya kan? ya mungkin Nggak dia, sih? dia mungkin merasakannya sakitnya doang, nggak bisa panasnya, ngerti nggak lo? Beda ya rasanya. Kalau panas kan, panas. Tapi sakit. Nggak, belum tentu, panas tuh bisa aja anget begitu kan? Kalau udah diterbus mah udah sakit. Iya belum tentu lah. Oke. Ya pokoknya intinya begitu. Akhirnya dia bisa menyimpulkan seperti itu. Tapi kayaknya agak tolol ya untuk Itu melakukan sih. penelitian yang merebus itunya sendiri gitu. Berguna nggak ya sih? Berguna mungkin. Jadi kita nggak boleh merebus itu kita sendiri. Intinya begitu kan. Bisa jadi. Lanjut. Yang keempat jadi ada sebuah sebenarnya ini ya biasa aja. Nggak biasa sih ya, berani lah. Jadi ada seorang ibu yang lagi main HP di depan mobilnya. Di dalam mobil itu ada 2 anaknya. Tahu-tahu lagi main HP, ada orang nerobos gitu, masuk ke dalam mobil ya. Kayak mau nyulik anaknya begitu. Akhirnya kabur kan kencang mobilnya. Terus ada 2 orang yang ngeliat kejadian ini. 2 orang ini namanya Madril sama Martinez. Martinez. Jadi dia Sopir namanya tadi Mardi. mungkin dia lagi nggak, jadi dia ngeliat tuh ada kejadian, wah apaan tuh, tahu ada orang ini diambil mobilnya, langsung dikejar-kejar tuh sama si Martinez ini, Martinez ini. Lalu lagi pengejaran itu mereka telepon 911 kasih penjelasan ini ada begini nih, ada penculikan gitu. Akhirnya 911 datang tuh polisi begitu. Udah akhirnya berhasil disetopin dah tuh penculik anak itu tuh. Ya, Kayaknya kurang berani ya, biasa aja ini. Ya tapi Ya sudahlah. mungkin kalau kita ngelihat juga diem aja sih, kita nggak ngapa-ngapain. Tapi mungkin itu berani, termasuk berani lah, ya kan. Lanjut yang terakhir. Nah ini ada seorang anak kecil lagi. Ada seorang tentara. Pemuda. Iya, namanya Audi. Audi itu merek mobil kan. Iya. Dan nama saya. Audrey. Oke, salah. Dia ini bertubuh kecil, bukan yang anak kecil, tapi dia tubuhnya kecil. Dia Mungkin hanya kayak film Captain America. betul, kayak yang masih awal-awal Iya, sih Captain awal-awal. Amerikanya nih. Dia tingginya cuma 165 cm, terus kurus dan Ya, kayak dia gua. selalu diketawain sama teman-temannya. Kayak gini nih. Mungkin kayak Kayak gua. dia tuh awalnya diterima di militer bukan karena dia tuh hebat, tapi dia tuh cuma mau dijadiin tukang masak. Sampai tukang beres-beres lah istilahnya. Namun ada insiden yang terjadi. Ya kan? Enggak, dia gak ada insiden. Iya bukan, maksudnya jadi Dia insiden maksa. yang terjadi tuh dia pada saat perang nih, jadi dia ngikut perang. Kok dia bisa sebenarnya. ikut perang? Iya dong.
dia memaksa sih, bener sih apa yang lu bilang sih. Dia memaksa mau ikut perang. Nah, terjadi insiden pada saat perang yang mau dia ikutin ini. Akhirnya kan dia perang nih. Perangnya tuh tiba-tiba di dalam perang itu teman baik itu ketembak gitu. Teman Bisa baik. kayak kita nih lagi dar gitu. Teman baiknya ketembak, aduh sakitnya luar biasa kan. Jadi teman baik gua nih yang nemenin gua selalu. Sohib. Kan. Meninggal dia. Wah, marah dia. Dia akhirnya jadi seperti Rambo. Seperti Chuck Norris deh. Dia ambil mesin gun, ambil pistol. Rambo bukan Chuck Norris, Rambo bukan Chuck Norris. Iya, gua tahu maksudnya. Sylvester Stallone. Maksudnya lu kayak di film itu. Iya kayak Expendables. kayak Chuck Norris begitu loh, begitu. Rambo juga begitu. Rambo juga begitu sama sih. Ya istilahnya begitulah. Dia nggak mati. Dan akhirnya mantap. Dia menang. Apaan mantap? Iya akhirnya dia ini dia menghabisi beberapa musuhnya gitu, sniper pada ketembak. Gara-gara dia Chuck Norris itu tadi. Bagus. Bukan hanya itu. Setengah tahun kemudian akhirnya dia ikut perang lagi. Ya kan? Dia tuh perang bersama 128 tentara. Tapi pada mati tentaranya. Jadi berapa tuh? Tinggal 18 doang. Akhirnya dia udah nggak tahu apa-apa lagi. Dia naik ke atas balkon, dia ambil machine gun. Atas balkon. Balkon bukan balkon lah ini. Ke atas tank lawannya ya. Kayaknya. Iya kali. Ke atas tank lawannya. Oh, ini kayak film itu. Itu. Apa? Film apa itu yang Brad Pitt? Bukan. Fury. Iya kan? Ada tank, dia ambil mesin gun di atas. Mati semua. Mampus lawannya. semua dia. Akhirnya Berani dia. dia dinobatkan sebagai salah satu orang yang paling berani untuk menyelamatkan banyak orang lah istilahnya. Seperti superhero. Segitu saja topik yang kita bawakan. Hari ini. Kayaknya itu panjang deh, nggak segitu saja ya. Ya enggak sih. Ya udah tidak apa-apa. Thank you for like, comment, and subscribe video kita. Jangan lupa nonton video kita 2 hari lagi. Sekarang waktunya untuk apa? Sekarang waktunya untuk Crack this. crack this egg. Yeah. Jadi itu tanya minggu kemarin. Pertanyaan minggu kemarin ada di sini. Dan jawabannya adalah Mata jarum. mata jarum. Sebenarnya nggak mesti mata jarum. Ya mata kaki lah. Mata kaki. Tapi kaki kan 2. Mata hati. Kan yang punya 1 mata. Iya, mata hati bisa. Ya, bisa. Bisa melihat cinta. Lanjut pertanyaan minggu ini adalah, episode ini kali ini. apa yang punya orang lain? Misalnya apa yang orang lain punya, tapi yang paling sering pakai itu lu gitu. Nah, aku tahu juga. Ya, tapi Yang punya orang, tapi gue pakai. enggak. Gua. Yang punya gua, tapi Tapi banyak orang orang sering pakai. Kalau kalian tahu jawabannya, tulis di comment Komen. section di bawah ini. Stay cracking. Salam crackers. Tingkum pria. Seperti badai, tornado, puting, Beliau. beliung, puting beliung. Terus ya itulah.